Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bibot Story. Di episode 4 ini, para agen yang gagal menangkap si pembunuh itu merasa kesal dan marah. Mayor Im lalu menyuruh mereka mengambil semua CCTV yang ada di stasiun. Adegan berpindah ke kedai makan itu. Jung Sae-byok yang melihat kejadian itu mencoba menerobos masuk, akan tetapi para agen itu menghalanginya. Jung Sae-byok kemudian berpura-pura menjadi putri dari pemilik kedai. Mayor Im yang menyadarinya, membawa Jung Sae-byok ke suatu tempat. Di sana ia mencoba mencari informasi tentang kondisi nenek itu kepada seorang agen. Mayor Im kemudian menginterogasi Jung Sae-byok. Ketika mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba Bu Choi datang dan menyuruh Mayor Im untuk keluar. Ternyata Bu Choi mengenal Jung Sae-byok. Mayor Im mencoba menjelaskan tentang apa yang telah terjadi. Di sana si Mayor menyalahkan Bu Choi, akan tetapi Bu Choi balik menyalahkannya. Esok paginya, Kim Se-ha yang berangkat ke kantor pergi ke sebuah ruangan mirip seperti penjara. Di dalam ruangan itu sudah ada Jung Sae-byok, Oh Jin dan Kim Se-ha yang baru saja tiba. Mereka juga menanyakan beberapa pertanyaan ke Jung Sae-byok. Ia kemudian memberikan pengakuan dan menceritakan apa yang terjadi. Saat melihat sekitar ia merasa kesal dan membanting jaketnya. Tiba-tiba Johnny masuk dan bilang akan menggantikan Oh Jin. Kim Se-ha sempat memperingatkan kepada Jung Sae-byok, jika kamu terus bertindak sendiri maka kamu akan diberhentikan dari seluruh tugasnya. Oh Jin kemudian masuk ke ruangan Bu Choi, dan ternyata Jung Sae-byok merupakan mantan istrinya. Oh Jin sempat curiga kepada pengawas itu. Bu Choi lalu meminta pendapatnya tentang Jung Sae-byok. Bu Choi memberikan beberapa pertanyaan dan sedikit nasihat, lalu menyuruhnya pergi. Jung Sae-byok lalu pergi. Kim Se-ha bahkan sempat memberitahu Oh Jin bahwa Jung Sae-byok telah pergi. Oh Jin kemudian mencoba menyusulnya, akan tetapi ia telah naik taksi. Di kantornya, Kim Se-ha masih memantau Bu Choi saat ia sedang menelepon dengan seseorang. Jong Yi yang tahu Kim Se-ha sedang memantaunya mencoba membantunya dengan alasan lehernya sakit. Selesai telepon Bu Choi mencatat sesuatu, Jong Yi kemudian menanyakan ke Kim Se-ha apakah hantu itu akan muncul lagi. Kim Se-ha juga memberi peringatan ke Jong Yi bahwa hantu itu sangat berbahaya bahkan sampai ada yang terluka. Tiba-tiba Bu Choi keluar dari ruangannya dan bertanya di mana Pak Song. Jong Yi menjawab ia pergi makan siang. Tiba-tiba Song Oh Jin datang. Bu Choi kemudian memberitahu mereka bahwa Kim Manok terakhir kali terlihat di stasiun Songje pada pukul 19.28. Bu Choi ingin mereka memeriksa CCTV dari setiap stasiun dan meminta pusat kendali untuk menjalankan pengenalan wajah. Kim Se-ha memberitahu Jung Sae-byok lewat SMS, bahwa wanita tua itu hanya terluka ringan. Ia juga bertanya pukul berapa engkau melihat ambulan. Saat sedang naik taksi, ia berhenti di TKP untuk mengambil mobilnya yang tertinggal. Sebelum pergi ia menyempatkan untuk membeli minum. Kemudian orang di sebelahnya bilang bahwa ia pernah melihat Jung Sae-byok. Mereka juga bercerita ada dua orang yang dibawa dari jalan sempit. Orang satu lagi juga menanyakan tentang kabar wanita itu. Orang itu bilang bahwa banyak polisi yang naik turun tangga sepanjang waktu. Adegan beralih ke kantor. Mereka bertiga masih memeriksa setiap CCTV yang ada. Kim Se-ha kemudian mencoba memeriksa CCTV yang ada di TKP dan mencatat nomor ambulan yang ada di sana. Adegan berlanjut, Kim Manok yang masih terkurung mencoba mencari jaringan internet. Sambil termenung, ia melihat semacam pisau. Lalu Kim Manok mencoba mengiris pagar itu menggunakan pisau yang ia temukan. Di sisi lain sang hantu yang sedang makan terlihat iri melihat kedekatan ibu dan anak. Kim Manok akhirnya kabur setelah berhasil memotong pagar itu. Sang hantu kemudian kembali ke tempat itu dan melihat Kim Manok telah kabur. Sang hantu kemudian memakai kekuatannya untuk memundurkan waktu kembali.
sang hantu lalu pergi meninggalkan Kim Manok yang kembali terkurung di sana. Adegan berlanjut, sang hantu yang sedang cuci tangan tiba-tiba ditepuk oleh petugas kebersihan di sana. Saat petugas itu sedang bersih-bersih, ia mendengar suara dari balik tembok WC. Selanjutnya di kepolisian, Jung Sae-byok yang di sana mendapat berita bahwa ia dipindahkan ke Provinsi Jeonnam. Jung Sae-byok lalu mendatangi bosnya. Ia teringat dengan perkataan Kim Se-ha. Jung Sae-byok kemudian memberikan formulir cuti kepada bosnya. Bosnya pun menyetujuinya. Di sisi lain, Bu Choi yang sedang bicara dengan direktur melalui video call terlihat marah-marah. Bu Choi beranggapan bahwa tim khusus tidak sehebat namanya sama dengan tim biasa. Mereka juga membahas tentang sang hantu dan ingin bertanya dengannya bagaimana perjalanan waktu bisa terjadi, serta kenapa dia harus membunuh petugas kebersihan. Setelah menutup teleponnya dengan direktur, Bu Choi sempat teringat dengan kejadian dulu saat bersama anak kecil itu. Ia juga mencoba untuk mengingat nama anak itu. Adegan berpindah, Jung Sae-byok yang sedang di rumah sakit bertanya kabar tentang nenek itu. Namun dokter itu melarang dirinya untuk tidak memberitahu siapapun. Dari kejauhan datanglah Kim Se-ha yang meminta Jung Bae-byok untuk berhenti melakukan ini. Kim Se-ha lalu membawanya pergi. Di sana Jung Sae-byok bilang bahwa ia sudah menemui pemilik restoran. Kim Se-ha akhirnya pergi menemui dokter itu. Ia juga sempat bertanya pasien yang diserang pakai senjata apa, akan tetapi dokter itu tidak tahu. Mereka berdua akhirnya pergi. Kim Se-ha bercerita bahwa agen khusus yang terluka telah dipulangkan dan hanya mengalami luka bakar di bagian belakang lehernya. Saat di parkiran mobil, mereka banyak bercerita tentang berbagai hal. Sebelum pergi, ia sempat bilang ke Jung Sae-byok bahwa Kim Manok sempat terlihat semalam di stasiun bawah tanah dan menghilang di antara stasiun Songje dan Gudong. Di sisi lain, Bu Choi yang masih kepikiran tentang anak itu yang bernama Lee Si-won. Ia kemudian datang ke sebuah kantor untuk mencari anak itu, apakah sudah meninggal atau belum. Pria yang di sana bilang bahwa Lee Si-won sudah meninggal dan juga Lee Si-won bukan anak kandungnya. Lee Jang-hyuk mengadopsi Lee Si-won pada umur 1 tahun. Pria itu memberikan saran untuk mencari ibunya karena ia masih hidup. Saat kembali ke kantornya, Kim Se-ha melihat komputer Oh Jin lalu Oh Jin pun pergi. Kim Se-ha lalu mencari profil tentang Jung Sae-byok dan tahu bahwa ia dipindah tugaskan. Ia lalu menghubungi Jung Sae-byok dan ingin bicara dengannya nanti malam. Di kantornya, Jung Sae-byok mencari berita tentang petugas kebersihan yang jadi korban. Ia sempat berpikir bahwa korban itu adalah ayahnya Kim Se-ha. Tiba-tiba ada notif SMS dari Kim Se-ha. Jung Sae-byok akhirnya keluar dan malah bertemu dengan Oh Jin. Mereka berdua berbicara dengan serius. Saat tiba di lokasi, dari kejauhan Kim Se-ha melihat mereka sedang berbicara dan memutuskan untuk pergi. Ia lalu mengirim SMS ke Jung Sae-byok bahwa ada urusan mendadak. Setelah berbicara panjang lebar, Jung Sae-byok akhirnya pergi. Saat sampai di rumah, Kim Se-ha melihat seseorang dari layanan perawat yang mirip dengan sang hantu. Apakah Kim Se-ha akan tahu bahwa itu adalah sang hantu? Nantikan di video selanjutnya.